kateternya. Yang ketiga pasti akan ada plastik pembungkusnya. Ini juga pasti ada selang plastik pembungkus. Nah dia close suction. Kemudian bagian bawahnya ada yang keras nih. Bentuknya bergerigi sama seperti ini. Artinya kalau sama seperti ini buat kemana? Buat ke mesin, buat ke selang yang ini ya. Jadi nanti jangan cari-cari ini harus kemana nempelnya. Ya, jadi ini nempelnya ke yang keras, besar dan bergerigi ini. Ya, jadi jangan yang kayak yang kecil ini. Karena kalau yang close suction ada yang kecil, kalau ini nggak ada tuh. Jelas ya? Nah ini juga sama, harusnya ada tutupnya. Ya, tutupnya patah. Ya, ini baru buat anak juga nggak bisa dipakai kita. Ya. Nah selanjutnya yang ini ada buat irigasi. Kalau kalian lihat di bagian dalamnya itu selangnya masuk ke dalam sini tuh, ya. Dan ini fungsinya buat membersihkan. Jadi kalau kita pakai ini ngebersihinnya gimana? Habis suction bersihnya ke kom ya di sini ya. Nanti pakai air NaCl gitu ya, shoot itu kan. Nah kalau ini gimana ngebersihinnya? Gak mungkin ini lepasin kan lepas nanti masukin ke situ, nggak boleh karena jadi on steril. Maka dari itu akan ada selang untuk flushingnya, untuk bersihkan ya. Nah selang ini nanti akan dikoneksikan dengan spuit. Nah karena kalau close suction barangkali yang dibelinya adalah spuit, bisa 10 cc bisa 20 cc. Jadi dikasih air masuk ke sini ya. Cuman hati-hati, namanya air kalau digunakan ke alat yang dipasang ke saluran pernapasan tidak boleh sembarangan. Karena kalau masuk ke dalam saluran pernapasan pasiennya aspirasi. Kalau aspirasi pasiennya bisa meninggoy di tempat ya. Kayak ini juga sama, pasti akan ada buat flushing ya. Nanti teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ini adalah bagian untuk men-suctionnya ya, yang warna biru ini. Kalau yang ini warna hijau. Oke. Ada dua warna hijau, yang mana Pak? Nah ini juga ada birunya, sebetulnya ada dua bagian. Satu bagian kunci dulu. Ini bagian kunci ada di sini. Oke. Jadi kalau nggak dipakai dia harus terkunci. Kalau dipakai baru dibuka. Terkunci berarti dia ada di tengah-tengah seperti ini. Tandanya ini nggak bisa dibuka-buka, nggak bisa didorong. Tapi kalau misalkan dia sudah dibuka, tanduknya di pinggir kanan dan pinggir kiri, berarti dia bisa turun. Jelas? Bisa turun naik. Oke. Kalau misalkan yang ini ada gambarnya tuh. Ini gambar gembok. Logikanya kalau gambar gembok berarti kunci. Ya. Jadi buat kunci, buat buka adanya di sini. Nah ini ada putaran. Jadi kalau ini bukan ditarik-tarik ke bawah, tapi ini diputar-putar. Jadi ketika dia yang ini ditarik ke bawah berarti dia menghisap. Berarti kalau ini juga ketika di open berarti dia menghisap. Jelas sampai sini bagiannya? Paham? Silakan diputerin juga untuk tahu lebih dalam bagian-bagiannya. Yang tadi Tata udah balik? Udah balik ya. Nah ini kenapa si perlak itu digulung gitu ya, jadi enggak berantakan. Oke. Nah dipasang di dada pasien ya. Kemudian setelah itu baru kita apain persiapan kapan alat-alat yang ada di sini gitu ya. Nah kalau yang tadi sistemnya seperti ini ya kita buka. Yang harus terjaga sterilitasnya adalah yang bagian dalam sini ya. Jadi kalau memang di rumah sakitnya sediaannya cuma satu kom ya udah, mau dibuka gini doang nih, misalkan nanti posisinya ada di sini gini doang nggak apa-apa. Atau kalau mau dikeluarin berarti yang dipegang yang bagian bawahnya ya. Simpan di sini. Hati-hati jatuh gombrang-gombrang pokoknya. Gagal aja. Ya. Terus cairannya kita siapkan, dibuka transofiknya. Ini ada tutupnya kalau yang baru ya. Dibuka juga cairan infusnya ya. Kita buka salah satunya. Oke. Depan belakang sama-sama gini ya, jadi bebas mau yang manapun sama aja ya. Jadi karena bentuknya sama-sama tajam. Oke, udah gini baru dimasukkan ke
Dibuka, jangan lupa ya teman-teman adik-adikku yang baik hati. Gimana cara masukin ke komnya? Pencet, gini? Boleh begini? Nggak boleh. Jadi kalau ngasih jangan begini, karena jadi on, dia harus dari jauh. Oke. Ini jadi dipegang-pegang tuh dalamnya ya, nanti boleh. Jadi dari jauh ya. Oke, terus habis itu kita tutup lagi ya. Kalau emang nggak dipakai lagi ya dibuka aja. Terus, apalagi ini sudah siap. Kita siapkan mesinnya ya. Jadi intinya siapin pasien, siapin mesin, mesinnya layak pakai enggak, jangan-jangan mesinnya nggak layak pakai gitu ya. Nah, tekanannya berapa yang diatur buat dewasa, buat anak, jadi modul ada, silahkan dibaca, nanti diperhatikan kalau yang pakai apa ini, suction sentral ya. Jadi perhatikan berapa milimeter tadi, 100 mm untuk dewasa ya. Nah ini kita buka, set, jangan asik-asik dibuka sampai bawah gitu ya, cukup kepalanya saja ya. Kemudian kita pasang. Oke, simpan di samping pasien yang nanti mudah tindakan. Hati-hati jangan sampai jatuh, boleh diselipkan di bed pasien. Oke, tuh sampai segitu-gitu saya ajarin, soalnya nanti ada jatuh ke bawah gitu ya, jadi diperhatikan. Kemudian kita nyalakan mesinnya, putar. Nah, kan nggak nyala dia. Apa? Oh, colokan itu yang colokin yang. Mana yang di bawahnya? Ini kemana? Oh, sini. Ya. Di 100 mm untuk dewasa ya. Saya matiin aja berisik. Tapi nanti harus nyalain, makanya nyala. Oke, jadi ini sudah nyala, sudah siap digunakan semuanya. Baru kita ngapain? Ganti sarung tangan. Menggunakan sarung tangan yang sudah bisa pakai ini semuanya? Sudah. Buka ya. Buka juga kertas dalamnya gitu ya. Ininya dibuang, diganti sama yang steril. Ya, jangan sampai nanti yang luar tersentuh. Kalau sudah pasang handspree steril, jaga steril. Posisinya begini ya. Kalau belum mau dipakai. Oh iya, saya lupa menyampaikan tadi. Kalau kita mau tindakan suctioning yang open suction, ini idealnya 2 orang ya, jadi ada asisten, gak bisa cuma sendirian karena harus ngebuka-buka venti, ngebuka-buka alat dan seterusnya. Jadi akan lebih optimal kalau berdua ada asisten. Pasti ya? Berdua nggak Pak? Pasti berdua nggak bisa dong. Maka dari itu belum selesai. Maka dari itu saya kan ngajarin ini yang sendiri. Bukan berarti tidak boleh, karena bisa jadi nanti di ruangan juga perawat yang lain lagi sibuk sama pasiennya atau ada kegiatan yang lain, mau nggak mau kita suctioning sendiri. Lah masa iya pasiennya udah gargling dibiarin, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi makanya akan lebih optimal, akan lebih bagus, akan lebih efektif jika berdua gitu ya. Nah kalau sendiri gimana? Ya kalau sendiri berarti gimana caranya kita bisa stay ya. Jadi otomatis kalau sendiri harus ada yang dikorbankan ya, mana yang di on sterilkan. Ada yang kidal di sini? Nggak ada ya. Jadi jangan sampai nanti ini kelewer ya. Pegang. Mau digulung gini boleh? Boleh. Terserah kamu. Kalau saya mau begini ya. Bebas. Oke. Yang penting selangnya steril. Nah, ini jangan terus dikumpul. Oke. Yang penting bagian sini jangan dipegang. Ya. Jangan dipegang. Ini kan nyala. Oh iya. Terus jangan lupa nih kalau kita mau suctioning, nah ada tekniknya tadi. Kan ini kalau kita lepas-lepas oksigennya gimana? Gitu ya. Makanya tadi kita harus berikan yang namanya hiperoksigenasi. Di tombol di mesin ventilator itu akan ada tombol untuk memberikan oksigen 100%. Jadi kita tinggal pencet aja tombol itu. Biasanya tulisannya O2 100% atau O2 SUCT atau HYPO2 itu juga bisa. Tergantung merek ventilatornya seperti apa. Ventilator ini kebetulan karena nggak bisa nyala, jadi si menu itu nggak bisa muncul karena harus nyala di ventilator ini, ya. Tapi ada juga yang tombol itu di luar kayak gini nih, tombolnya di luar gini. Jadi ada
HYPO2 set aja itu tanpa harus di layar gitu. Nah kalau ini di layar ini kebetulan ya. Oke. Jadi itu udah di hiperoksigenasi ya, berikan hiperoksigenasi minimal 15 detik gitu ya. Tapi kalau misalnya dari tadi kita mau buka-buka ini dari hiperoksigenasi nggak masalah juga. Ya. Jadi misalkan tadi kita masih diketekin nih ya. Belum diambil misalnya masih di sini terus kita hiperoksigenasi dulu nggak apa-apa sambil. Oke. Jadi kasih hiperoksigenasi ya. Nah, karena dia sudah diperoksigenasi, ini sudah siap gitu ya, baru kita lakukan tindakan. Jadi kita harus buka pakai satu Tangan. Nah ini agak PR gitu, makanya harus asisten ya. Jadi harus buka satu Tangan. Oke. Terus gimana Pak kalau keras? Berarti harusnya tadi disiapin di awal. Karena biasanya kalau yang baru-baru gitu ya, ininya masih bagus gitu ya, ini masih bagus, jadi masih keras. Tapi kalau udah sering dilepas-lepas agak mudah gitu ya. Jadi kalau kamu tahu ini baru, berarti sebelum begini-beginian di fase persiapan tadi ini sudah dilonggarkan, bukan dilepas, longgarkan sedikit ya. Jadi nanti bisa dibuka oleh satu Tangan. Jadi ketika dibuka ini akan kemana? Paruh. Dia akan ngegantung di Oh, dia atas karena dia ada tangannya kan, ventilator ya. iya. Gak mungkin dia gelinding-gelinding di bawah sini ya. Jadi dia pasti ada di atas ngegantung di sini. Ini kayak kita ngebakar Hattori kemarin. Kalau saya pakai itu nanti Masih ya digantung nanti. Kan ini tadi herin saya bilang kalau itu dibawa-bawa ke sini sempit ya. Hisapan gua sama Hattori. Apa? Ada pertanyaan? Tidak. Dia akan menggantung. Oke. Jadi biarkan dia di atas sana gitu ya. Oke. Terus kalian sudah terbuka baru kita suction ya. Masukin ke ETT-nya dulu. Masuk berapa detik? 5. Harus 10 sampai 15 detik. Buru-buru ting nggak akan efektif, kelamaan banget juga pasti akan menghisap oksigen pasien. Ketika masukin ditutup jangan ininya. Jangan ya. Jadi ini masuk dulu, setelah masuk baru ditutup, Diputar. jelas ya? Sama kayak di KM B atau di keperawatan atau di keperawatan A. Oke. Ini kotor, mau dibersihin? Bersihin? Iya. Bersihin. Tapi kalau mau dibersihin ini pasien bisa-bisa desaturasi. Jadi harus kita pasang dulu. Oh, PR. Baru kita bersih. Nggak bisa mesti berdua. Sud, gitu ya bersihkan. Oke. Nanti kalau sudah masih kotor ya tetenya, buka lagi. Ya. Masuk lagi. Masuk lagi. Emang lagian siapa yang bilang juga OSC-nya ini? Kan bisa jadi tahun ini berbeda. Nggak OSC ya, Pak? Nggak OSC. Tutup, putar ya. Iya, Pak. Toto OSC semester ini interpretasi EKG. Wah, Pingsan, semua orang pingsan. 3 sayap lah dosennya 3. 3. Bukan Mia Butika. Sayap cuma ada 2, Pak. Oh bisa banyak nanti kalau film Digimon itu ada 4 sayapnya. Dia nonton Digimon nggak kali? Nggak musimnya. Demon, kita mah Lucifer. Kita mah Lucifer. Udah ya. Nah ini udah di ETT-nya bersih. Oke. Ini dipasang terus, hiperoksigenasi masih diberikan. Jadi jangan dimatikan dulu. Kalau misalkan di daerah lain mau kita suction juga, gitu ya. Kalau mau di daerah lain suction berarti suction dari hidung, gitu ya. Masuk. Tergantung ada apa enggak. Kalau nggak ada jangan di suction ya. Ngapain? Buang-buang oksigen, gitu ya. Nah, terus di mulut mulai dari mana? Di opa. Nah di opa juga sama nih. Ini pre-memory dulu ya. Saya kasih lihat dulu. Jadi kalau suction di opa akan seperti ini bentuknya. Dia akan masuk ke bagian bawah. Ya, jadi di sini harus di suction juga. Jangan cuman di luar opa. Pre-memory dulu, nanti saya dibilang Pak nggak steril. Remedial. Oke. Ya. Jadi tadi hidung sudah, kita ke opa sama ya, dari sini juga ya. Masuk berapa detik sama, intinya ketika masuk sampai dengan keluar itu harus 10 sampai 15 detik. Bersihkan lagi. Di pinggirnya juga sama. Saya geser dulu deh biar kelihatan dari sono. Nanti mah hindahinnya jangan dicabut ya. Nah, di sini nih biasanya banyak juga nih samping opa.
pinggir sini, di antara bibir dan gusi. Sini juga banyak nih, gitu ya. Jadi silakan disaksen. Oke, kalau perlu sampai dalam. Mentok aja, mentok, tutup, sisa. Jelas sampai sini? Oh, Bersihkan. Kalau sudah selesai semua tindakan suctioningnya, maka hiperoksigenasinya dimatikan di mesin ventilatornya, pencet, red, gitu ya. Sudah kembali dia ke settingan yang awal. Misal, karena pasien terpasang ventilator itu oksigennya belum tentu 100%, bisa ada yang 40%, ada yang 60%, gitu ya. 80% tergantung. Nah, ketika dia bukan 100%, maka ketika mau suctioning harus di 100% kan dulu dengan cara memencet hiperoksigen. Jelas sampai sini? Bukan dengan close suctionnya, ya, bagian yang keras. Oke, jelas ya. Kemudian cairannya juga sama, kom berarti masuk ambil dari kom ya. Berapa cc? Boleh 10, boleh 20 tadi saya bilang ya. Karena ini sesuai kebutuhan secretnya banyak apa enggak gitu. Kalau semakin banyak berarti semakin banyak yang harus dibilas. Karena dia fungsinya buat ngebilas kan ya. Dibuka, ditempel ke sini. Oke? Nah, ini. Terus habis itu apa lagi? Udah pakai handscoon ya, Tadi cuci tangan pakai handscoon ya, udah ya. Nah, terus habis itu baru kita tindakan ke pasien. Ya. Ini mesinnya tadi udah posisi nyala. Tindakan ke pasien yang membedakan adalah kalau ini tidak perlu lepas-lepas ventilator. Yang perlu kita lakukan tinggal memasukkan selangnya. Ya. Jadi tangan kita harus fiksasi ETT dengan dengan close suctionnya harus tetap terhubung, jangan sampai lepas. Ini saya tarik sedikit biar kelihatan. Jadi posisi tangannya gini, 2 jari di ETT, 2 jari di ETT, yang konektor ini adanya di telapak tangan, ya, sehingga posisinya seperti ini. Jadi nanti ini jepit kayak gini. Bagian dalam sini kita harus bisa melihat kateternya maju mundur. Kelihatan ya? Gitu. Jadi kalau ke pasien begini pasien terpasangnya, maka tangannya dari bawah. Jelas? Jangan dari atas sini. Kalau dari atas sini kelihatan nggak maju mundurnya? Enggak. Ya, dari bawah. Set begini. Oke? Nah, bagaimana tekniknya tadi? Memasukkan selang kateter, didorong ke dalam. Tuh, masuk ke dalam ya. Paham ya? Berapa senti tadi kedalamannya? Sesuai dengan ukuran dari, kalau di sini 20 lebihin sedikit ya. Di 25 atau 21 gitu ya. Biasanya nggak panjang-panjang sih, 1 cm atau 2 cm saja. Kalau di sini 20 berarti kasih 21 atau 22 ya. Di sini kan juga ada tuh 22 gitu ya. Nah, ini karena si ETT-nya baru kemarin, jadi dia masih belum bisa dilalui sama ini ya. Nanti harus direndam dulu ini kalau mau dipakai ujian, biar dia bisa masuk. Jadi lunak ya. Ya harusnya ukuran kateter ini lebih kecil daripada ETT-nya. Jadi kalau nomor 5 ini harusnya di bawah nomor 5 gitu ya. Oke, jadi ini dimasukkan tadi, kita ulangi lagi. Saya pegang, fiksasi, masukkan selangnya ke dalam sampai dengan tadi sesuai dengan kedalaman ET, lebihkan 1 cm. Anggapan ini sudah. Jadi nanti ada yang kemungkinan dia bisa sampai ke dalam, habis, bisa ada yang bersisa seperti ini, tergantung panjang dari kateter suctionnya. Kalau yang tadi yang hijau diputerin itu mana? Itu kan panjang banget ya, selangnya ya. Jadi belum tentu ini semuanya dimasukin. Ini panjang banget, sampai 50 cm. Ya, jadi nggak semuanya dimasukin pasti. Oke. Nah, jadi kita masukkan. Setelah kita masukkan, ini juga 10 sampai 15. Masuk. Jangan lupa ini dibuka. Kemudian kita tarik ke bawah. Jadi ketika ini ditarik ke bawah berarti dia menghisap. Jadi tarik sambil mundurin selangnya, putar. Jelas? Jadi jangan dibiarkan dia di dalam selang. Jangan dibiarin, tarik aja gitu, habis oksigen pasien. Ya,
Jadi sama kayak selang yang tadi, ketika ini masuk, ya, jangan cuma dihisap doang gini. Tunggu kamu ambil ngobrol sama temennya. Jangan diliatin pasiennya, liatin bedside monitornya ada cyanosis atau tidak. Jadi ketika kita buka, putar, tarik. Jelas? Kalau ternyata kotor, entah di ETT-nya kotor atau di selang ininya kotor, kita bilas. Bagaimana cara bilasnya? Kita masukin air sambil dihisap. Karena kalau ini dimasukin air, kita lihat. Lihat bagian ini. Ya. Kalau kita masukin air, airnya akan numpuk tuh. Kelihatan nggak? Nih, tuh. Tuh. Ya, kan nanti ditutup. Jadi kalau ini masuk pasti ke pasien nanti. Bahaya ya. Jadi kalau ini airnya masuk, ini kelihatan di sini sebetulnya, nanti kalian bisa coba-coba aja ya. Kalau ini masuk harus sambil dihisap. Jadi otaknya harus sinkron. Ya. Jadi ketika ini masuk, cairannya masuk. Nah, ya kalau nggak ditarik keluar tuh, ya. Jadi masuk, ininya nyisa. Jadi nggak ada yang keluar. Jelas ya? Ini buat ngebersihin sekret yang di selang. Tapi kalau kita mau bronchial washing, anggap misalkan di ETT. Tapi ini buat teman-teman mahasiswa enggak dulu ya. Tapi teman-teman harus tahu bronchial washing. Jadi di ETT itu bersih. Jadi di ETT itu bisa jadi di sininya nih ada sekret yang membandel. Dia nggak mau ditarik-tarik gitu ya. Kita harus kasih cairan biar dia agak sedikit lunak gitu. Maka dari itu si selangnya biasanya kita masukin sedikit sampai dengan ETT-nya. Ya, masuk. Sekretnya di sini, sampai sini berarti. Ini juga sama, kita harus kasih cairan. Ya. Kita harus kasih cairan. Ya, tapi tunggu sebentar gitu ya sampai dia kena sekretnya, baru tarik sambil mundur. Kalau misalkan nggak bisa sambil mundur, minimal hisap dulu sampai kasih cairan, hisap, kasih cairan, hisap. Ini nggak nyala ya, lupa. Ya, jadi kasih cairan, hisap, hisap. Kalau ada sekret yang membandel, oke? Kalau misalkan kalian rasa ini sudah bisa dihisap, boleh proses sebentar lagi sambil tarik. Jelas? Itu kalau ada yang membandel di sini. Tapi biasanya buat teman-teman mahasiswa jangan dulu lah, khawatir nanti nggak sinkron otaknya, cairannya dimasukin terus, tahu-taunya masuk ke paru-paru ya. Jadi minimal kalian harus bisa membersihkan yang di sini aja dulu. Jadi ketika ini ada sekret di sini, ini masih oke lah. Kalian isikan cairan, kalian bisa bersihkan cairan, bisa, ya. Atau maju sedikit ke sini boleh. Kalau di sini ada ini, masukkan cairan, bisa, ya. Kalau ke ventilator nggak usah takut ada air masuk ke ventilator, karena di ventilator itu ada yang namanya water trap. Jadi nanti dia kalau ada air masuknya ke water trap. Karena kalaupun dia lagi nggak disaksan juga biasanya suka ada embun ya, uap ya. Kalau kalian nafas juga kan suka ada embun ya kan. Nah sama pasien juga kan ada embun, ada uap, yang mana nanti air itu akan terjebak dalam water trap. Gitu. Tapi kalau bisa ya nggak ke ventilator, nggak ke pasien gitu ya, itu akan lebih bagus. Jelas ya? Jadi tadi tekniknya kalau menghisap ini dimasukkan, kemudian ini ditarik, berputar, gitu ya. Tapi kalau kita mau bilas berarti ini masuk airnya, ini hisap cairannya. Jelas ya? Masuk hisap gitu ya. Oke. Kalau sudah selesai gimana caranya? Kalau sudah selesai berarti kita bereskan tadi, ya. Jadi jangan sampai nanti ada barang-barang yang tersisa di pasien, kita rapikan alat sambil ngomong, Ibu terima kasih sudah kooperatif ya. Tadi